Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Gourmet. Pada video kali ini saya akan berbagi cara membuat berbagai tipe soal di Google Form. Nah, di sini kita akan membahas setidaknya 6 tipe soal ya. Yang pertama tipe pilihan ganda, multiple answer, tipe drop down, pilihan ganda kompleks, soal menjodohkan, dan soal isian. Nah, sebelum kita mencontohkan bagaimana cara menginput berbagai tipe soal ini di Google Form, saya akan memperkenalkan satu aplikasi kelas digital kepada teman-teman guru yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran online. Nah, aplikasi ini namanya Teachmin. Aplikasi Teachmin ini dapat membantu teman-teman guru melakukan kelas online melalui aplikasi di smartphone, Android, ataupun iPhone, atau juga kita bisa menggunakan versi web. Nah, aplikasi ini sangat mudah digunakan dan juga memiliki fitur yang lengkap. Nah, untuk mendownload aplikasinya, teman-teman guru bisa mendownload aplikasinya melalui link yang sudah saya siapkan pada deskripsi video ini. Nah, di sini saya sudah memasang aplikasi Teachmin. Kita akan melihat fitur-fitur apa saja yang ditawarkan aplikasi ini. Oke, sini saya buka. Pertama kali kita membuka aplikasi ini, maka kita diminta untuk membuat kelas yang baru. Ya, sangat mudah membuat kelas di Teachmin. Misalnya di sini saya buat kelas 12. Kemudian mata pelajarannya misalnya matematika. Nah, di sini ada 3 pilihan, kelas pengajaran atau kelas sekolah, institut, atau kelas hobi ya. Nah, untuk melakukan pembelajaran dengan sesuai kita pilih kelas pengajaran. Oke, lalu buat ruang kelas. Selesai. Sangat mudah membuat ruang kelas. Nah, kita lihat pada ruang kelas ini ada beberapa tab di sini ya, ada beberapa menu yang tersedia. Ada ikhtisarnya, ada siswa, ada pekerjaan rumah, dan masih ada fitur yang lain di sini. Di ikhtisar, di ruang kelas yang sudah kita buat tadi, kita bisa mengundang siswa dengan sangat mudah, ya, menggunakan kode kelas atau dengan mengirimkan link ke siswa kita melalui grup WA atau yang lainnya. Kemudian pada kelas kita sudah tersedia beberapa fitur di sini. Ada pekerjaan rumah, ada bahan studi, kita bisa mengirimkan materi pelajaran kepada siswa kita, kemudian kita bisa membuat kuis, tes, ya, ulangan harian misalnya, dan kita bisa membuat kelas live dengan siswa kita, virtual meeting dengan siswa kita. Apa sih kelebihan kelas live virtual meeting di Teachmin? Nah, untuk Teachmin, ketika kita melakukan live meeting dengan siswa kita, maka tidak dibatasi berapa banyak siswa yang bisa mengikuti live meeting dan juga durasinya tidak dibatasi. Luar biasa ya. Oke, pada saat kita live meeting, kita bisa berbagi papan tulis, bisa berbagi file, bisa berbagi layar. Kemudian di fitur siswa, kita bisa menambahkan siswa, nanti akan tercatat berapa banyak siswa yang ada di kelas kita. Untuk ditambahkan, bisa menggunakan tombol ini, atau tadi dengan cara memberikan kode kelas atau mengundang melalui link. Kemudian kita bisa memberikan pekerjaan rumah pada siswa kita. Di sini ada fitur membuat pekerjaan rumah. Kemudian tes, kita dengan mudah bisa membuat tes. Di sini disediakan ya, 2 jenis tes. Kita bisa membuat tes bentuknya pilihan ganda atau bentuk uraian. Nah, kemudian fitur yang lain di sini ada bahan studi. Kita bisa berbagi materi pelajaran kepada siswa kita. Ya, kita bisa ngupload buat folder baru, bisa mengunggah gambar, mengunggah dokumen, mengirimkan video pembelajaran kepada siswa kita, atau juga berbagi video dari YouTube misalnya. Nah, selain itu di sini juga tersedia fitur obrolan, jadi kita bisa melakukan chat pada siswa kita di kelas yang ada ya. Kemudian ada papan pengumuman dan ada perekaman. Pada saat kita live meeting, kita bisa merekam semua aktivitas yang kita lakukan pada saat live meeting tersebut dan di sini akan tersimpan, bisa jadi bahan belajar untuk siswa kita. Nah, kalau kita ingin menambahkan kelas baru, maka di sini juga tersedia tombol untuk membuat ruang kelas yang baru. Ya. Oke, demikianlah gambaran singkat dari aplikasi Teachmin ini. Silakan teman-teman guru mendownload aplikasinya. Link downloadnya sudah saya siapkan pada deskripsi video ini, kemudian eksplorasi fitur-fiturnya. Nah, untuk tutorial penggunaan aplikasi ini selengkapnya dapat teman-teman simak melalui video saya berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas cara membuat berbagai tipe soal di Google Form. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai tipe soal di sini ya. Pilihan ganda, ada multiple answer, ada drop down, pilihan ganda kompleks seperti soal AKM dan soal menjolokkan serta isian. Nah, pertama kita akan membuka akun Gmail saya dulu. Sini saya akan menggunakan akun belajar ya. Kita akan membuka Google Form. Kita mulai di sini new, lalu Google Form, lalu di sini kita pilih blank quiz ya. Untuk membuat quiz gunakan blank quiz. Oke, kita kasih nama di sini, misalnya latihan ya. Latihan. Kemudian jangan lupa ini diklik supaya nanti namanya sama ya. Di sini bisa dikasih di deskripsi ya. Latihan berbagai tipe soal lah.
Kemudian kita akan menginput jenis yang pertama yaitu soal pilihan ganda. Oke, sini soal yang pertama kita bisa copy paste saja ya. Karena ini semua teks, maka ini saya copy langsung. Copy, kita pastikan ke sini. Oke. Kemudian untuk opsinya, nah caranya supaya opsi A, B, C, D-nya tidak ikut ya, kita hilangkan dulu. Jadi saya blok semua sekaligus. Kemudian kita nonaktifkan numberingnya ya. Kita klik, oke, kita copy, bisa dikembalikan, kemudian dipaste di sini. Paste ya, supaya langsung 5-5-nya ikut. Kuncinya tadi adalah E. Nah, untuk memberi kuncinya kita tinggal klik tombol ini, answer key. Kuncinya adalah ini ya, nomaden. Lalu kita beri poin di sini. Kita beri poin di sini ya. Misalnya poinnya 1 ya. Oke, dan oke, soal pertama sudah selesai. Untuk membuat soal yang kedua, ya kita bisa menambahkan langsung di sini. Nanti tampilannya akan memanjang ke bawah. Ataukah kita membuat section yang baru dengan memilih tombol ini, sehingga nanti tampilannya setiap satu layar satu soal ya. Jadi kalau ingin menampilkan setiap layar satu soal, kita buat section yang baru. Ataukah kalau ingin keseluruhan bergabung satu bagian saja, kita langsung tambahkan di sini. Bisa juga kita gunakan fasilitas ini, mengcopy ya, kita duplikasi kalau tipe soalnya sama saja. Nah, saya akan mencontohkan untuk ini karena soalnya sama, pilihan ganda, saya tambahkan saja yang baru di sini ya, langsung ya. Oke, soal yang kedua ini memuat gambar. Contohnya gimana cara menginput soal yang ada gambarnya. Pertama untuk teksnya kita copy ya. Seperti ini, kita copy dulu. Ketikkan 5 model atom berikut. Ini masih ada teks di bawahnya, gambar model atom Thomson adalah. Saya copy saja ke sini. Oke. Nah, untuk memasukkan gambarnya bisa kita gunakan tombol ini ya, upload gambar ya. Caranya pertama kali tentunya gambarnya kita simpan lebih dahulu. Di gambar ini saya snip saja dulu, gunakan snipping tool di sini. Kita simpan gambarnya. Seperti ini saya snip. Kemudian kita save ya. Taruhlah misalnya saya taruh di download saja gambar. 1 misalnya ya. Kemudian di sini kita akan upload. Tekan tombol ini, lalu kita akan upload ya. Memasukkan gambar di Google Form ini bisa banyak pilihan, bisa kita upload, bisa ambil langsung dari kamera, atau dengan alamat URL kalau sudah tersedia, atau foto dan yang lainnya. Saya akan upload karena sudah tersedia di komputer saya. Kita bisa drag ke sini juga, atau kita browse. Saya browse saja. Nah, tadi saya taruh di download, gambar 1. Dan di sini, kita tunggu di upload. Oke, gambarnya sudah tersedia. Nah, untuk opsinya tinggal kita copy ya, seperti ini. Lalu kita hilangkan numberingnya, kemudian di copy, ini bisa dikembalikan. Tinggal kita pastikan ke sini. Nah, selesai kuncinya tadi 1 ya. Kita tinggal tambahkan answer key, tandai kuncinya, lalu beli poin. Misalnya anggaplah poinnya 1. Nah, 2 soal sudah selesai untuk tipe pilihan ganda. Berikutnya saya akan menambahkan tipe soal multiple answer. Tipe soal pilihan dengan banyak jawaban. Oke. Saya akan mencontohkan dengan menambahkan bagian yang baru. Kita tambah bagian yang baru di sini. Jangan lupa ini done ya. Kita done dulu. Oke. Kemudian tambahkan bagian yang baru. Nah, di sini saya akan kasih judul soal multiple answer. Ya. Oke. Kemudian kita tambahkan soalnya. Nah, di sini tinggal kita copy ya. Copy teksnya seperti ini. Copy. Pastikan di sini. Kemudian untuk opsinya semua kita copy juga. Nah, numbernya kita hilangkan dulu. Copy, saya kembalikan. Nanti jawabannya adalah 1356. Nah, di sini dipastikan. Oke. Kemudian kita akan mengatur supaya ini menjadi multiple answer. Caranya gimana? Untuk mengubah soal ini menjadi tipe multiple answer, maka di sini kita ganti ya, multiple choice, kita klik di sini, ganti check boxes di sini. Ini yang kita aktifkan ya, check boxes. Jadi kalau pilihan ganda, seperti yang tadi, soal-soal yang di atas ini multiple choice semua ya, multiple choice. Sedangkan untuk yang di bawah ini, karena kita akan menggunakan tipe multiple answer, maka di sini kita pilih check boxes. Kuncinya tadi adalah 1, 3,
56, maka di sini kita tandai ya. Kita answer key 1, 3, kemudian 5 dan 6. Nah, kemudian kita kasih poin. Misalnya poinnya 1 atau 2 terserah lah ya. Ini semua contoh saja ya, supaya cepat. Oke, seperti ini. Kemudian dan. Nah, tipe multiple answer ini nanti dia akan punya poin kalau semua pilihan yang benar itu dipilih oleh siswa ya. Oke, soal yang ketiga sudah selesai. Berikutnya kita akan buat tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga yaitu tipe drop down. Sebenarnya drop down ini sama dengan pilihan ganda juga, cuma biasanya opsinya berbentuk gambar atau tabel seperti ini. Sementara di Google Form kita tidak bisa menginput tabel ya, harus dijadikan gambar. Nah, caranya untuk soal seperti ini kita tambah lagi ya. Saya misalnya buat bagian yang baru. Di sini tipe drop down ya. Nah, tambahkan soal. Di sini jangan lupa kita pilih dulu multiple choice, kita ganti jadi drop down di sini. Oke, kemudian untuk pokok soalnya kita copy ya. Ini kita copy. Saya pastikan di sini. Oke. Kemudian untuk tabelnya ini tidak bisa diinput di Google Form, jadi harus dijadikan gambar. Caranya kayak tadi, kita snipping dulu. Lalu kita simpan ya. Kasih nama gambar 2. Gambar 2. Oke. Saya taruh di download misalnya. Selanjutnya saya masuk ke sini. Kita masukkan gambarnya. Tekan tombol ini ya untuk masukkan gambar. Upload. Kita browse saja gambar 2. Kita tunggu sejenak. Oke, gambarnya sudah diupload. Nah, untuk opsinya, di sini kita buat 5 opsi ya. A, B, C, D, E. Oke. Karena di sini sudah ada teksnya, jadi di sini tinggal kita buat pilihannya A, B, C, D, E. Ya. Nah, kita sengaja memilih tipe drop down ini agar nanti tampilannya tidak ke bawah seperti ini ya, sehingga kesannya double. Jadi drop down nanti yang tampil cuma satu ya. Cuma satu, tinggal diklik tombol panah ke bawah untuk memunculkan pilihan yang lainnya. Nah, untuk memberi kunci, tadi kuncinya adalah B. Sini kita answer key lagi. Kuncinya kita tandai B. Ini ya. Kita klik saja B, lalu kasih poin di sini. Nah, dan. Oke, tipe yang ketiga sudah selesai. Sekarang kita akan membuat tipe yang keempat, yaitu pilihan ganda kompleks, seperti yang biasa kita temukan di soal-soal AKM. Nah, bagaimana sih cara membuat tipe seperti ini? Oke, pertama kita tambahkan bagian baru lagi. Di sini saya akan buat pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks. Oke, tambahkan soal. Nah, selanjutnya, di sini untuk pilihan ganda kompleks, kita atur ya. Kita atur pilihan tipenya juga bukan multiple choice, tapi kita akan pilih di sini, sini ya, ada multiple choice grid. Kita akan gunakan multiple choice grid yang ini. Untuk pilihan ganda kompleks, di mana setiap opsi akan dinilai, ya, setiap opsi akan dinilai, maka kita pilih multiple choice grid. Kita klik. Nah, selanjutnya pokok soalnya taruh di sini ya. Ini saya kopikan. Copy ke sini. Oke. Kemudian di sini ada gambar. Teks yang ini bisa dimasukkan di atas, nggak apa-apa ya. Kita lanjut di sini saja. Nah, ini juga satu kekurangan di Google ya, karena kita tidak bisa membaca ini menjadi 2 spasi ya secara langsung. Tidak bisa. Jadi nyambung seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kita masukkan gambarnya seperti tadi ya. Ini gambarnya saya copy lagi, snip lagi. Kita simpan gambarnya. Kasih nama gambar 3. Oke. Saya masukkan gambarnya di sini. Kita browse lagi gambar 3. Kita tunggu sejenak.
Oke, gambarnya sudah ditampilkan. Nah, sekarang untuk pilihannya gimana? Ada baris dan ada kolom. Kita lihat di sini tadi ya. Nah, untuk barisnya itu kita isikan semua pernyataan. Jadi kan berdasarkan informasi di atas, klik benar atau salah. Jadi nanti pilihan pasangannya ya, itu benar salah. Untuk teksnya yang di sebelah kiri yang jadi row-nya, jadi row-nya itu pernyataannya sampai 4, kemudian kolomnya itu benar salah. Nah, sekarang untuk masukkan row pernyataannya A sampai D yang ada di sini ya, kita bisa copy sekaligus supaya cepat ya, tidak perlu satu-satu. Kemudian nanti kita tinggal buatkan kolomnya benar dan salah. Nah, di sini saya hapus dulu ya ini ya. Ini kan benar, salah, salah, benar. Benar, salah, benar. Oke, ini kita copy ya. Jangan lupa hilangkan numberingnya. Kita copy. Ini kembalikan. Tinggal kita pastikan ke sini. Nah, ini sudah langsung ada 4 pernyataan. Oke, kemudian tadi kuncinya itu, ini saya kembalikan ya. Tadi itu benar, salah, benar ya. Benar, salah, benar. Di sini kita buat benar. Lalu di sini kolomnya yang kedua adalah salah. Nah, selanjutnya gimana cara pengaturan untuk kuncinya ya? Jangan lupa, di sini tadi benar, salah, benar ya. BSSB. Cara mengatur kuncinya, dan nanti penampakannya seperti apa, kita masuk ke answer key dulu. Nah, di sini pernyataan yang pertama, ini benar. Jadi kita centang, kita tandai ya. Tandai benar. Yang kedua, salah, benar. Nah, seperti itu. Nah, setiap pernyataan ini bisa kita kasih skor. Anggaplah di sini 1, di sini 1, 1, 1. Oke. Jadi, setiap nanti peserta didik kita memilih pilihan yang sesuai itu ada skornya. Ini kemudian kita done. Nah, itu cara membuat tipe soal pilihan ganda kompleks ya, seperti pada soal-soal AKM. Berikutnya, kita akan membuat tipe soal menjodohkan ya. Ini tipe soal menjodohkan. Nah, kita buat bagian yang baru. Akan buat soal menjodohkan. Tambah soal. Nah, untuk tipe soal menjodohkan caranya sama ya. Kita tetap menggunakan multiple choice grid yang ini, yang tadi ya, yang digunakan untuk tipe soal pilihan ganda kompleks. Kita tinggal pilih multiple choice grid. Lalu masukkan pernyataannya sini ya. Pasangkanlah ini perintahnya ya, pasangkanlah peran hormon yang ada pada bagian kiri dengan nama hormon yang ada pada bagian kanan. Ini kita copy di sini ya. Nah, oke. Kemudian untuk row-nya kita masukkan pernyataan yang di bagian kiri ya. Ini kita copy supaya cepat, hilangkan opsinya dulu ya, numberingnya maaf. Nah, oke. Kemudian kita paste ke sini ke row. Nah, ini sudah tersedia. Untuk kolomnya dengan cara yang sama, kita copy juga ya semua. Kita hilangkan numberingnya. Lalu kita pastekan ke sini. Nah, sudah selesai. Kemudian tinggal kita atur pasangannya. Ini answer key, jadi mengatur pasangan itu di answer key. Answer key ya. Kemudian di sini 1 itu E, 2 D, 3 C. 1 jawabannya E, ini A, B, C, D, E ya. 2 itu D. Oh, 3-nya C. C, B, A ya. C, B, A. Oke. Seperti pilihan adenin, nukleat, nggak ada yang pilih ya. Adenin dan nukleat itu F dan G tidak ada jawaban. Oke. Jadi itu sebagai pengecoh. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa kasih skor setiap bagiannya. Sini ada 5 pernyataan. 5 yang dipasangkan ya. Ada 2 yang tidak ada pasangannya. Setelah itu kita done di sini. Maka selesailah tipe soal menjodohkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat tipe soal menjodohkan yang lebih kompleks. Maksudnya penjodohkan lebih kompleks itu satu pernyataan bisa punya beberapa pasangan ya. Menjodohkan lebih kompleks, kita namakan seperti itu. Jadi kita tambahkan bagian yang baru. Kita namakan menjodohkan kompleks. Menjodohkan kompleks. Nah, tambahkan soal. Nah, untuk tipe soal ini kita pilih di sini ya, kita ganti dulu multiple choice, kita ganti dengan checkbox grid ya. Checkbox grid. Jadi kalau pilihannya banyak ya, pilihannya banyak yang benar itu kita gunakan checkbox. Kita pilih checkbox grid.
Lalu di sini pernyataannya kita masukkan ya. Ini misalnya menjodohkan kompleks, pasangkanlah hewan dan pada bagian kiri dengan nama hewan ada yang pada bagian kanan nih. Kita copy. Nih, sini kemudian bagian kiri kita copy ada 3. Jangan lupa hilangkan numberingnya. Copy ke sini. Kemudian untuk bagian kanan ini ada sampai G. Hilangkan numberingnya, kita copy. Sini di kolom ya. Nah, di sini nanti untuk misalnya herbivora banyak nih pasangan hewan herbivora ya, karnivora juga ada seperti itu. Kita lihat untuk 1 itu A dan C, yang kedua B, E dan G, dan 3 D dan F. Kita tinggal atur di sini ya. Answer K kayak tadi. Herbivora itu sapi ya. Kemudian kuda. Oke. Nah, untuk karnivora itu ini kita kasih poin ya. Untuk karnivora itu kucing, kemudian harimau, singa. Nah, untuk omnivora pemakan segala itu tikus dan ayam ya. Ayam juga makan segala. Ini kita kasih skor. Nah, selesai. Inilah tipe pilihan ganda menjodohkan yang kompleks. Kita done di sini. Oke, selesai. Satu tipe lagi yaitu tipe soal isian tertutup ya. Isian tertutup. Nah, isian tertutup kita buat bagian baru lagi. Sini ya. Isian tertutup. Nah, berarti yang diisi nanti tinggal jawaban akhir saja ya. Ini kita tambahkan. Kita copy soalnya. Copy ke sini, pastikan ke sini. Nah, oh maaf ini saya belum ganti ya. Nah, untuk isian tertutup jangan multiple choice ya. Kita ganti menjadi short answer ya. Pilihan isian singkat ini, short answer. Ya, kalau short answer kita bisa cek jawabannya menggunakan aplikasi ya. Kalau pilihan isiannya panjang, nah itu harus kita periksa secara manual. Tapi kalau ingin dibuat isian tertutup, jawaban akhir saja yang dicek, maka kita gunakan short answer. Jadi kita ganti short answer. Oke, short answer sudah selesai. Lalu kita akan masukkan kunci jawabannya, answer key. Nah, di sini kita tambahkan semua jawaban yang benar ya, semua jawaban yang benar. Ya, yang benar itu ada di sini 2/5, 4/10 ya. Jadi 2/5, kita tuliskan 2/5. Kemudian tambah lagi 4/10, tambah lagi 8/20. Ini sampai berapa sih lihatnya ya? 16/40 ya, sampai 16/40. Oke. Gimana kalau ada yang mengisi jawaban pakai desimal? Boleh ya. Nanti kalau mau lebih mudah ini dikasih keterangan di sini ya. Ini sudah kita kasih poin dulu. Kita dan supaya lebih jelas ketika siswa itu menjawab jawabannya harus pecahan, maka di sini kita kasih petunjuk ya. Jawaban dalam bentuk pecahan biasa. Nah, biar nanti ketika siswa menjawab dia tuliskan pecahan biasa. Kalau ada yang jawab desimal nanti diganti jadi pecahan biasa ya. Oke. Inilah 6 tipe soal yang bisa kita input di Google Form. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa ya. Kita lihat dulu perhatiin jauhnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini soal yang pertama, pilihan ganda ya. Kita hanya bisa memilih satu saja opsi di sini. Kemudian untuk yang kedua juga pilihan ganda. Oke. Soal yang ketiga, ini next. Kita lihat multiple answer, bisa kita pilih lebih dari satu pilihan ya. Ini bisa dicentang semua jawaban yang benar, checkbox. Kemudian kita next lagi. Nah, ini tipe drop down. Di sini opsinya tidak kelihatan. Nah, inilah drop down di sini ya. Kalau kita klik panahnya, nanti baru muncul opsinya. Misalnya pilihannya A misalnya. Kita tinggal pilih A ya, seperti itu. Next. Nah, pilihan ganda kompleks. Nah, ini seperti soal AKM nih. Pilihan ganda kompleks. Tampilannya seperti ini ya. Sini teksnya, gambarnya, lalu ini pernyataannya. Misalnya tadi ini jawabannya benar, kemudian ini salah, dan ini benar. Nah, setiap item ini akan ada skornya. Kalau misalnya mau diganti, kita bisa clear section saja ya. Misalnya pilihan yang lain. Oke, kemudian kita next lagi. Menjodohkan. Nah, kita lihat ya. Di sini pernyataan ini jodohnya apa misalnya ya. Kita tinggal memilih saja. Ini misalnya pasangan yang mana. Sembarang saja deh. Nah, seperti itu. Next lagi. Kemudian menjodohkan yang kompleks. Nah, ini
Setiap bagian bisa banyak pilihannya ya, pasangannya. Herbivora misalnya dia tentang sapi, kemudian kuda, yang karnivora kucing, harimau, singa, yang omnivora misalnya tadi tikus sama ayam. Next, tipe soal yang terakhir adalah isian tertutup. Nanti siswa mengisi ke sini. Dalam bentuk pecahan biasa, misalnya diisi 2/5. Lalu di submit. Oke, seperti itu kita membuat soal yang bentuk berbagai tipe soal ya di Google Form. Nah, selanjutnya bagaimana mengatur atau setting soal ini, kapan bisa dimulai, kapan diakhiri, atau memunculkan timer pada saat siswa mengerjakan ya. Kalau ini kan tadi kita lihat ini tidak ada waktu yang muncul di sini ya. Nah, kita bisa munculkan timer di sini dan seterusnya pengaturannya nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Oke, sekiranya seperti itu video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa dukung terus channel Gurmet ya, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada yang lainnya. Semoga semakin banyak yang mengambil manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.